Shalom, perkenalkan nama saya Dona Sisirana dengan NIM 23101048. Saya dari kelas PPK 4 semester 4. Baik, di sini saya akan membahas mengenai hasil resume saya, yaitu dari mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Nah, yang pertama yaitu Gereja Katolik dan isu sosial di Indonesia. Nah, menjadi terang dan garam di tengah bangsa. Yang bagian pendahuluan, Gereja Katolik sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tidak dapat tinggal diam melihat berbagai persoalan sosial yang terjadi. Dalam terang Injil dan ajaran sosial gereja dipanggil untuk menjadi suara kenabian yang bersuara bagi yang lemah dan tertindas serta menjadi agen transformasi sosial yang mewartakan harapan, keadilan, dan damai sejahtera. Yang kedua yaitu dasar keterlibatan sosial gereja. Nah, keterlibatan gereja Katolik dalam isu sosial di Indonesia didasarkan pada yaitu ajaran Yesus Kristus. Yesus berpihak kepada orang miskin, sakit, dan tertindas, seperti dalam Lukas bab 4 ayat 18. Nah, gereja melanjutkan karya penyelamatan Kristus dalam sejarah melalui pelayanan kasih kepada sesama. Nah, ASG menekankan nilai-nilai seperti yaitu yang pertama martabat manusia, keadilan sosial, solidaritas dan subsidiaritas, bonum commune atau kesejahteraan bersama. Nah, yang selanjutnya itu ID konteks bangsa Indonesia. Negara Pancasila menjamin kebebasan beragama dan mengakui peran agama dalam kehidupan sosial. Nah, Gereja Katolik terpanggil untuk menjadi garam dan terang seperti dalam Matius bab 5 ayat 13-16 di tengah masyarakat plural. Yang ketiga yaitu isu-isu sosial di Indonesia dan tanggapan Gereja Katolik. Yang pertama ada kemiskinan dan ketimpangan sosial. Nah, di sini gereja hadir melalui karitas dan pelayanan sosial seperti rumah singgah, pengobatan gratis, bantuan pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi umat. Nah, gereja juga mendampingi petani, buruh, dan masyarakat adat yang terpinggirkan. Yang B yaitu ada kerusakan lingkungan. Nah, dalam semangat ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus, gereja di Indonesia mengembangkan pastoral ekologi. Kegiatan nyata seperti reboisasi, pertanian organik, pengelolaan sampah, dan edukasi ekologi di sekolah-sekolah Katolik. Yang C yaitu ada korupsi dan ketidakadilan. Gereja secara profetis menentang korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan struktural. Nah, umat Katolik didorong terlibat dalam dunia politik dan pemerintahan dengan integritas dan etika Katolik. Yang D yaitu ada intoleransi dan radikalisme. Gereja aktif dalam dialog antar agama dan mempromosikan kerukunan umat beragama, bekerja sama dengan NU, Muhammadiyah, dan tokoh lintas iman. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan pendidikan toleransi dan multikulturalisme di sekolah-sekolah Katolik. Yang E yaitu ada pendidikan dan anak muda. Gereja Katolik memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan, terutama untuk kelompok miskin dan terpinggirkan. Melalui UMK, gereja mendampingi generasi muda agar menjadi agen perubahan sosial. Yang keempat yaitu tantangan keterlibatan sosial gereja. Yang pertama ada stigmatisasi agama minoritas di beberapa wilayah. Selanjutnya ada politik identitas yang mengancam persatuan. Selanjutnya kurangnya formasi sosial politik bagi umat Katolik awam. Dan selanjutnya ketergantungan pada kegiatan karitatif tanpa transformasi struktural. Yang kelima yaitu peran strategis umat Katolik. Nah, gereja tidak hanya dijalankan oleh para imam dan religius, tapi oleh seluruh umat. Umat awam Katolik memiliki peran penting menjadi saksi Kristus di dunia karya, kerja, dan publik. Terlibat dalam organisasi sosial dan pemerintahan, mendampingi kelompok rentan dan memperjuangkan keadilan. Nah, selanjutnya yang keenam penutup yaitu gereja yang peduli dan proaktif. Gereja Katolik di Indonesia dipanggil untuk tidak tinggal diam,
untuk tidak tinggal di menara gedung tetapi terjun ke tengah kehidupan nyata umat dan masyarakat. Dalam semangat Injil dan Pancasila, gereja terus mewujudkan visinya sebagai gereja yang souder, partisipatif dan transformatif, hadir untuk yang pertama menyembuhkan luka sosial, mewartakan harapan, dan menjadi perpanjangan tangan kasih Kristus bagi bangsa. Sekian resume yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.